Halo, selamat pagi semuanya. Udah pada semangat nih kan pagi? Iya, Pak. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa. Ya, mungkin untuk dipimpin oleh ketua kelas kita, Teresia. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Teresia. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ada nggak yang tidak hadir di kelas ini? Ada semua, Pak. Ada semua. Oke. Berarti nggak semangat kali ini ya pasti untuk belajar di sini. Ada semua ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi Bapak akan memberikan materi yaitu mengenai tentang gerak meningkat. Oke, materi kita yaitu tentang gerak meningkat atau bahasa Inggrisnya ya, circular motion untuk di kelas 10. Nah, jadi Bapak ingin memberikan seksi pertama kali untuk mengaitkan materi kita sebelumnya. Nah, masih ingatkah kalian tentang konsep gerak parabola? Ada ingat? Masih, Pak. Ingat. Coba contohnya apa aja gitu? Gerak parabola. Parabola itu contohnya Apa? Pak. Apa? Tadi Gabriela? Bola basket. Ya, benar. Bola basket ke dalam ring. Dalam bentuk lemparan kan? Iya. Yaitu membentuk lintasan kayak parabola seperti ini, ya kan? Nah, ada lagi nggak selain dari Gabriela? Ada lagi? Lagi? Pas, Pak. Pas. Oke. Nah, jadi gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi yang bergerak membentuk sudut elevasi. Ya, antara sumbu X-nya itu yang bentuk gerak lurus beraturan dan sumbu Y-nya itu yang dalam bentuk vertikal, itu gerak lurus beraturan. Nah, contohnya yang tadi seperti yang dibilang Gabriela tadi, itu ada bola basket yang dimasukkan dalam ring. Kemudian ada gerak kayak peluru yang ditembakkan dia jatuh ke bawah. Nah, itu aja untuk gerak parabola. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi selanjutnya yaitu tentang gerak lingkar. Yang pertama itu mampu menganalisis besaran fisis yang ada pada gerak lingkar beraturan. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan tentang percobaan gerak lingkar beraturan. Kemudian yang ketiga menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lingkar beraturan berdasarkan percobaan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang keempat yaitu menyajikan hasil percobaan gerak lingkar beraturan dalam menemukan makna fisis besaran pada gerak lingkar beraturan. Nah, hanya ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam materi pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi kita akan melihat video permasalahan yang ada di depan kalian. Nanti kalian simpulkan dulu apa yang kalian analisis dari video ini. Ini ada video yang akan analisis. Ini ada pada jam-jam yang bergerak seperti itu. Oke, dan mungkin udah bisa lah di apa ya, di analisis ya. Nah, ada satu lagi. Ini satu lagi. Itu ya bumi mengitari matahari. Oke, saya kenal bisa ya? Udah cukup ya? Oke, jadi ada pertanyaan yaitu mengenai apa sih sebenarnya pengertian gerak melingkar itu? Yang berdasarkan yang ada dari jam dinding tadi sama bumi yang mengitari matahari tadi. Ya, cepat. Ya, Nova, gimana? Gerak melingkar itu gerak yang lintasannya itu berbentuk lingkaran, Pak. Oke, ada lagi? Itu aja? Iya, Pak. Oke, benar yang dibilang Nova. Gerak melingkar itu adalah suatu gerak yang membentuk pada lintasan yang berada pada lingkaran itu tadi.
Nah, kemudian yang kedua, ada pertanyaan kedua, yaitu kenapa benda tersebut itu membentuk lintasan atau bergerak melingkar? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Ada apa? adanya gaya. Gaya. Apa? Karena adanya pusat rotasi. Ada pusat rotasi. Terus ini tadi? Ada gaya. Ya, tadi benar dibilang oleh Siti Farani, yaitu karena adanya suatu gaya. Nah, gayanya itu disebut apa? Nah, gayanya itu disebut gaya sentripetal. Oke, dia membentuk karena adanya itu seperti yang tadi bumi tadi kan ditarik sama oleh adanya gravitasi dari si matahari. Nah, itulah yang membentuk gayanya tadi. Oke, bisa ya dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, jadi ini dia tadi gerak melingkar itu suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran ini suatu titik tetap. Titik tetapnya tadi yang berada di titik ini. Nah, jadi yang kedua tadi itu menggunakan gaya sentripetal. Nah, jadi ada beberapa analisis besar-besaran yang ada pada gerak melingkar tadi. Yang pertama ada kecepatan sudut. Nah, di sini kecepatan sudut itu rumusnya adalah omega sama dengan 2 dikali dengan pi dikali dengan frekuensi. Nah, pi-nya itu adalah 3,14 sekian. Oke. Kemudian kedua ada kecepatan linear atau kecepatan tangensial, yaitu rumusnya pi sama dengan 2 dikali pi kali r kali f. F-nya tadi frekuensi. Nah, jadi kecepatan sudut tadi untuk satuannya itu adalah radian per sekon. Kemudian yang kecepatan linear itu adalah meter per sekon. Kemudian ketiga ada kecepatan sentripetal, yaitu AS sama dengan pi kuadrat dibagi dengan r atau sama dengan omega kuadrat dikali dengan r. Kemudian ada gaya sentripetal, yaitu gaya sentripetal adalah Fs sama dengan m kali dengan v kuadrat dibagi dengan r. Kemudian kelima yaitu ada frekuensi f sama dengan 1 per t atau bisa juga dengan n per t. N-nya itu adalah banyaknya getaran atau putaran yang akan kita lakukan dibagi dengan waktunya. Kemudian yang terakhir itu adalah periode t sama dengan 1 per f sama dengan 1 per n. Itu aja untuk besar-besaran yang ada pada gerak lingkar ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, jadi Bapak ingin kalian melakukan percobaan ini. Sebelum itu Bapak memberikan LKPD pada kalian. Nah, jadi sini kita akan membentuk kelompok. Yang ini kelompok 1, bagian ketiga orang ini. Yang kedua orang ini kelompok 2. Ya. Nah, di situ terdapat alat dan bahan. Ini Bapak akan berikan bahannya. Nah, ini dapat ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu tali atau nilon panjang secukupnya atau 2 meter menjadi. Kemudian yang kedua ada gunting, kemudian ada slot tip untuk mengikat bagian bawah dari si pulpen atau pipa atau batang pulpen tadi. Kemudian ada beban, itu ya dengan massa 5 gram. Kemudian yang keenam ada beban yang lebih besarnya lagi yaitu 100 gram. Kemudian yang ketujuh ada batang pulpen. Kemudian terakhir ada stopwatch, ya kita bisa gunakan handphone sebagai stopwatch atau menghitung waktu yang kita lakukan selama beberapa putaran. Nah, untuk prosedur percobaannya bisa dilihat. Oke, panjang tali untuk percobaan pertama itu sekitar 20 cm untuk percobaan pertama ya. Salah. Nah, sampai sini aja. Ini tarik. Ini pegang ini. Ini. Iya.
tuh dari sini sampai 10 cm, 20 20 cm. cm. Nah, ini tahan sini. Nah, terus kemudian setelah ditahan ini tahan lagi sini. Oke, Baru begitu. bentar ya. Ini gimana? Ini tahan dari sini. Tahan. Oke. Nah, jadi putarannya ini. Tahan dulu di bagian bawahnya ini, putar ya. Seperti ini. Ini tahan. Biar supaya ini tidak bergerak. Ini Pak. Ya, setelah dia seimbang putarannya itu, coba lepas bagian bawahnya. Salah seperti ini. Sini aku. Yang ini diputar seperti ini. Ini kan tahan. Buka. Ya. Ini sampai dia putar gini. Oh, baru dilepas. Lepas. Ya. Coba ya. Nanti catat pada data pengamatan ya. Lakukan beberapa percobaan. Itu ada yang pertama 20 cm dan yang kedua itu ada 30 cm. Ini ada tabel percobaannya, tabel pengamatan. Mulai dia melingkar sebelum seimbang atau setelah seimbang? Ingat putarannya dulu kan sudah seimbang bebannya tadi yang di bawah. Setelah udah putar, nah baru hitung pakai stopwatch, hitung selama putarannya 10 kali. Oh, itu baru kali dia. Iya. Mungkin ya. Udah seimbang dia, baru hitung stopwatch dalam putaran 10 kali. Apa itu masih stopwatch? Tunggu dia. Apa itu kan Itu baru mulai. belum dong. Jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4,3. Baru yang 30 cm. Ini yang video kan. 30 Oh, cm. kalau Sini. udah. Berapa waktunya? Catat. Ya. Oke, perhatikan ya anak. Untuk sini kan ada percobaan. Ini ada waktu tadi tes selama 10 putaran. Isikan di sini berapa waktunya yang digunakan selama 10 putaran. Kemudian periodenya berapa? Itu sesuai dengan rumus tadi. Kemudian jari-jarinya yang tadi 20 cm ubah ke dalam satuan meter nanti ya. Kemudian masa bebannya yang putaran tadi yang akan diputar tadi itu kan ada bebannya yang selama 5 gram tadi itu masukkan di sini. Kemudian masa beban itu yang paling berat paling masanya besar itu sekitar 100 gram atau 0,1 kilogram. Kemudian isikan omeganya, kecepatan sudutnya, kemudian kecepatan tangensial atau linearnya, kemudian kecepatan sentimeter dan gaya sentimeternya diisikan di dalam tabel pengamatan. Oke, bisa ya? Bapak kasih waktu selama 5 menit, bisa lah itu. Udah Pak. Ya. Oke. Oke, sudah dicatat datanya? Oke, jadi coba presentasikan dulu kelompok 1 dulu hasil pengamatan yang kalian lakukan tadi. Berapa nilai-nilainya? Iya, nggak apa-apa. Diri nggak apa-apa, diri ini nggak apa-apa. Ya, percobaan.
dengan periode 0,44 second. Dengan R-nya 20 dan masa beban putarnya adalah 5 gram atau 0,05 kg. Untuk masa bebannya adalah 0,1 kg dengan omeganya 14,27 dengan V-nya 2,85 dan percepatan sentripetalnya 40,72 dan gaya sentripetalnya 0,20. Untuk cabang keduanya untuk putarannya 4,15 dengan periode 0,415 dengan jari-jarinya 30 cm dan masa beban putarnya adalah 0,005 kg dengan masa bebannya 0,1 kg dan omeganya 15,13 dengan kecepatannya 4,53 dan percepatan sentripetalnya adalah 8,67 serta gaya dari sentripetalnya adalah 0,34. Untuk rata-ratanya dari putarannya 4,275 dengan rata-rata periode 0,85 ya. Ya, sekian Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, tadi dulu. Oke, kelompok ini dulu. Baik, tabel pertama tadi berjalan pada percobaan pertama waktu putarannya itu 4,59 yang periode 0,49 jari-jari 20 cm, masa bebannya 0,005 kg, masa bebannya 0,1, radiannya 13,68, ininya 2,73. Sudut ya Pak? Iya, cepetan sudut. Sudutnya 37,42 dan gayanya 0,1871 Newton. Dan percobaan kedua dengan waktu putarnya itu 4,20, periodenya 0,42, jari-jari 30, masa beban putarnya sama seperti percobaan pertama, masa bebannya juga sama, radiannya 14,95, minyak 4,48, sudutnya 67,05 dengan gaya 0,335 Newton. Maka rata-ratanya Udah, setelah ini. Oke, tekan dulu ya untuk kelompok 4. Oke, di depan kalian kan ada pertanyaan. Nah, jadi kan setelah melakukan praktikum tadi, apa sih yang menyebabkan sebuah benda itu dapat mengalami gerak lingkar? Oke, ini dia coba. Yang menyebabkan sebuah benda mengalami gerak melingkar itu dikarenakan adanya gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar. Oke, untuk yang kelompok ini, apa yang menyebabkan kecepatan pada gerak lingkar peraturan itu besarnya tetap atau tidak berubah? Karena disebabkan kecepatan sudut yang tetap, Pak. Oke, itu untuk dapat kelompok ini ya. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, apakah gerak melingkar itu membutuhkan gaya? Ada yang ingin? Iya Pak. Iya Pak. Gaya apa? Gaya Gaya sentripetal. Oke, benar. Nah, jadi terakhir kalinya yaitu kesimpulan yang telah kita lakukan selama pembelajaran ini. Ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, ini Lydia. Oke, kesimpulan yang kami dapat yaitu semakin berat beban ditambah dengan jari-jari tetap, maka waktu yang tempuh untuk mencapai putaran yang sudah ditentukan atau misalnya 10 putaran, maka akan semakin singkat. Sedangkan jika besar jari-jari yang ditambah dengan beban yang tetap, waktu yang dibutuhkan semakin lama, gaya semakin lama. Gaya sentripetal adalah gaya nyata yang dapat berupa gaya tali dan gaya gravitasi. Oke, nah tepuk tangan untuk Lydia. Oke, kesimpulan yang mungkin kita hari ini pembelajaran ini, yang pertama itu tentang pengertian gerak lingkar sendiri. Ya, gerak lingkar itu adalah suatu gerak yang mengelilingi suatu lingkaran pada suatu titik tetap. Kemudian yang kedua itu adanya kenapa sih gerak lingkar itu bisa dia gerak pada lingkarannya itu? Karena dia dibutuhkan oleh namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu gaya yang menuju pada pusat lingkaran.
Nah, mungkin itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebelumnya setelah kita sudah mempelajari materi ini, Bapak ingin memberikan sekalian tugas untuk yang kalian lakukan di rumah nanti. Ya, itu ada di AKPD. Itu ada beberapa soal, nanti bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan ke minggu depan. Saya? Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini dipimpin oleh, ya buat doa, dipimpin oleh Teresia lagi ya. Saya Teresia. Baik Pak. Oke. Baik, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Teresia. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi Pak.